atau ilmu pengetahuan berkembang pada zaman Islam klasik 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik. Zaman klasik pada waktu itu merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Dan pada masa klasik dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Fase kedua yaitu fase disintegrasi. Pada fase pertama, daerah Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama, umum, dan kebudayaan juga ikut berkembang. Pada fase disintegrasi, keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini sering disebut dengan masa klasik awal. Pada masa klasik awal ini merupakan peletakan dasar-dasar peradaban Islam yang berjalan selama 40 tahun. Seperti halnya perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Rasulullah, bahwa di antara kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan sains pada masa ini adalah terpusat pada usaha untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi, untuk memperdalam pengajaran akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada masa ini, penyusunan ilmu pengetahuan lebih sistematis dan dilakukan pembidangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan bidang agama, ilmu pengetahuan bidang sejarah, ilmu pengetahuan bidang bahasa, ilmu pengetahuan bidang filsafat. Karakteristik pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu bersifat Arab, berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul, prioritas pada ilmu-ilmu nakliyah dan bahasa, menunjukkan perhatian pada bahan tertulis sebagai media komunikasi, membuka pengajaran bahasa-bahasa asing, dan menggunakan surau, kutab, dan masjid. Tempat-tempat pendidikan pada dinasti Umayyah antara lain kutab, masjid, majelis sastra, pendidikan istana, dan pendidikan ibadah. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam sangat maju, sehingga pada masa itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Kaum muslimin telah menggapai puncak kemuliaan dan kekayaan, baik itu di bidang kekuasaan, politik, ekonomi, dan terlebih lagi dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan tentang ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Mengalami kemajuan yang sangat pesat, berbagai ilmu telah lahir pada zaman tersebut. Berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh
para kaum muslimin itu sendiri, yaitu kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing seperti Yunani, Mesir, Persia, India, dan lain-lain ke dalam bahasa Arab dengan sangat gencar. Buku-buku yang diterjemahkan antara lain ilmu kedokteran, kimia, ilmu alam, mantik atau logika, filsafat, aljabar, ilmu falak, matematika, seni, dan lain sebagainya. Penerjemahan dan penelitian tersebut pada umumnya dilaksanakan pada masa kekhalifahan Abu Ja'far Harun ar-Rasyid, Al-Makmum, dan Mahdi. Khalifah Harun ar-Rasyid mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan, penelitian, dan pengkajian ilmu perpustakaan serta lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Kaum muslimin dapat mempelajari berbagai ilmu dalam bahasa Arab dan hasilnya bermunculanlah sarjana-sarjana besar muslim dari berbagai disiplin ilmu yang sangat terkenal, juga ulama-ulama besar yang sangat tersohor seperti halnya Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Bukhari, dan Imam Muslim. Mereka ulama dalam bidang fikih. Selain itu, ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubba'i dalam bidang teologi, Junun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawayh dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyam, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Al-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.